Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Teknik Pengolahan Citra. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengantar tentang pengolahan citra. Karena minggu lalu kita telah membahas kontrak perkuliahan, jadi adik-adik semua sekiranya sudah tahu ya peraturan-peraturan apa saja dalam perkuliahan ini, dalam kelas saya, dan bagaimana tentang tugas-tugas, latihan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya menggunakan media YouTube sebagai sarana perkuliahan. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, media YouTube lebih ramah paket data menurut saya ya. Karena kualitas video bisa diatur sesuai dengan kemampuan paket data kalian. Dan beberapa provider juga menyediakan paket-paket khusus yang murah untuk YouTube. Jadi kalian bisa beli dengan harga yang lebih murah. Kalian bisa mengakses YouTube. Jadi makanya saya sekarang menggunakan media YouTube untuk memberikan materi perkuliahan. Jadi dibandingkan dengan kita gunakan Zoom Meeting atau Google Meet, penggunaan paket data yang ada juga di YouTube ini jauh lebih ringan ya dibandingkan dengan Zoom atau Google Meet, karena seperti yang kita tahu penggunaan paket data di Zoom itu jauh lebih besar, ataupun Google Meet juga lebih besar karena ada streaming di dalamnya. Selain itu, kalian bisa menyimpan video ini dan bisa kalian putar berulang-ulang. Jadi sebagai media pembelajaran kalian jika kalian ada yang terlupa. Dan bagi saya ini sebagai media untuk menyimpan data-data atau video, ya, materi-materi saya dalam bentuk video. Nah, mungkin kedepannya saya akan menggunakan media YouTube ini untuk memberikan materi pengajaran. Ya, jadi untuk itu bolehlah kalian subscribe channel ini biar bisa semakin berkembang. Jadi saya bisa memberikan materi yang jauh lebih bagus lagi, ya, dari kualitas suara, dari kualitas gambar, ya, mungkin bisa jauh lebih bagus. Jadi mohon dukungan kalian juga untuk saya. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang paham mengenai materi kali ini, ya, materi pada setiap pertemuan khususnya, kalian bisa berikan pertanyaan di kolom komentar atau di grup Discord yang sudah saya share pada pertemuan pertama kemarin. Untuk tugas dan latihan serta materi ajar ini akan saya upload nantinya di Google Classroom ya. Jadi untuk agar tidak memperlama durasi, mari kita mulai aja materinya ya. Nah, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang pengantar teknik pengolahan citra. Ya, ini sebenarnya pertemuan kedua, cuman di materi ini saya buat jadi pertemuan pertama. Jadi untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas mengenai apa itu pengolahan citra, apa itu citra, citra digital, dan lain sebagainya. Nah, apa itu citra? Kalau dari gambar yang saya tampilkan, ya, dari tampilan yang saya berikan di layar ini, citra itu ada satu buah gambar yang kalau saya bilang ini adalah sebuah foto, ya. Jadi kalau misalkan kalian beranggapan tampilan depan ini adalah sebuah foto, memang benar citra itu adalah foto. Tapi dalam pengertiannya adalah, ya, citra dalam bahasa Inggris adalah image. Jadi adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Biasanya objek fisik atau manusia. Ya. Jadi dia itu merupakan kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek, ya, dari suatu objek, biasanya objek fisik atau objek manusia. Objek apa saja sih kalau saya bilang, ya, yang penting ada bentuknya. Nah, citra sendiri itu terbagi atas dua, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog adalah suatu citra yang dihasilkan dari alat akuisisi analog seperti mata dan kamera. Citra ini memiliki kualitas dan kerincian yang sangat baik. Jadi citra analog ini dia citra yang diambil dari satu buah alat akuisisi analog seperti mata dan kamera. Jadi hasilnya adalah contohnya itu seperti foto, ya, yang dicetak. Nah, beda dengan citra digital. Citra digital adalah representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi atau dwimatra. Ya, citra digital terdiri atas kumpulan dari piksel atau singkatan dari picture element dengan koordinat X dan Y. Kalau kalian tahu diagram Cartesius atau diagram Cartesian,
Jadi citra itu atau citra digital itu direpresentasikan menggunakan diagram Cartesian. Tapi perbedaannya adalah kalau diagram Cartesian itu kan dari kiri bawah, ya, garis X-nya ke atas dan garis Y-nya itu ke kanan. Ya. Sedangkan untuk koordinat XY ke diagram Cartesian untuk citra digital atau di bidang komputer itu dimulainya bukan dari kiri bawah tapi dari kiri atas. X-nya itu ke bawah, ya. Untuk X-nya itu ke bawah. Jadi bisa kita gambarkan dari sudut kiri atas, ya. Untuk X-nya itu ditarik garis ke bawah dan untuk Y-nya itu ditarik garis ke kanan. Ya, itu citra digital. Jadi perbedaan antara citra analog dan citra digital ini dia citra analog itu dalam bentuk fisik gambar yang dicetak, sedangkan citra digital itu adalah gambar, ya, atau foto yang ada di komputer atau di layar monitor. Ya, itu dia perbedaannya. Nah, perlu diketahui citra itu bukan atau tidak sama dengan gambar. Citra itu tidak sama dengan gambar. Beda, sangat beda. Citra itu adalah capturean atau imitasi dari bentuk aslinya dengan detail yang sangat detail, kalau saya bilang. Dia punya detail yang sangat detail. Ya, sedangkan gambar itu sendiri adalah pengambilan sebagian dari detail suatu objek. Contoh gambarnya seperti apa? Lukisan. Nah, lukisan itu sendiri walaupun ada yang namanya teknik lukisan biasa yang terkenal itu dia hiperrealistik, ya. Jadi hyperrealistik itu dia salah satu ilmu dalam melukis, ya. Kalau yang saya tahu itu dia akan membuat suatu lukisan gambar menggunakan kuas atau alat lukis lainnya, mau pensil dan sebagainya, ya. Itu dapat memberikan hasil yang hampir 100%. Tapi dia pasti ada detail-detail yang tidak tergambar atau tidak terbuat kalau kita gunakan gambar. Sedangkan citra itu sendiri karena dia menggunakan alat akuisisi, ya, seperti mata maupun kamera, dia akan melakukan capture atau pengambilan, ya, penduplikatan satu buah objek dengan detail yang sangat-sangat detail. Ya, itu perbedaan antara citra dan gambar. Jadi kalau ada yang bilang citra sama dengan gambar, itu salah kalau saya bilang. Itu salah. Ya, beda citra, beda gambar, sama beda foto dengan lukisan. Kan beda, sangat beda. Nah, ada 3 bidang ilmu yang berkaitan dengan citra. Yang pertama itu adalah computer graphic, ya. Yang kedua itu adalah image processing. Yang ketiga itu adalah computer vision. Ya. Ada 3 bidang ilmu, ya. Ada computer graphic, ada image processing, dan ada computer vision. Nah, nanti kita bahas seperti apa itu computer graphic, apa itu image processing, dan apa itu computer vision. Jadi, computer graphic ini dia hampir sama dengan image processing, cuma perbedaannya dia menggunakan garis, ya, line, circle, rectangle, dan lain sebagainya untuk membentuk suatu objek. Jadi, hampir sama dengan image. Di computer graphic itu dia hasilnya itu dalam bentuk image. Bukan image, ya. Picture. Dia gambar. Ya, dalam bentuk picture, bukan image. Sedangkan image processing bagaimana kita mengolah satu buah citra atau image sedemikian rupa sehingga hasil yang diberikan berbeda dari image atau citra awalnya. Ya, berbeda lagi computer vision. Computer vision itu dia menggunakan media citra untuk melihat atau memprediksikan sesuatu bisa juga. Contohnya saja computer vision ini bisa kita ambil contoh itu seperti deteksi, ya, pendeteksian. Ya, pendeteksian wajah misalkan. Ya, kita bisa menggunakan computer vision atau penglihatan komputer. Jadi dari
kamera dari citra dapat dideteksi bahwa orang dengan wajah ini dia punya kepribadian seperti apa. Itu salah satu contoh saja. Oke. Nah, selanjutnya, proses dalam image processing tuh sebenarnya ada 3, ya. Kita masuk ke image processing-nya, kita tidak masuk ke computer grafik ataupun ke computer vision karena ada mata kuliahnya sendiri. Untuk computer grafik atau grafika komputer itu ada mata kuliahnya sendiri dan materinya tersendiri. Computer vision atau visi komputer juga ada mata kuliahnya sendiri. Nanti tinggal kalian aja yang memilih untuk mata kuliahnya itu. Setahu saya untuk visi komputer di kampus kita itu merupakan minatan. Kalau kalian memang tertarik di bidang multimedia, kalian bisa ambil ke visi komputer. Ya, kalau mata kuliah grafika komputer itu sudah nanti diajarkan ya. Saya kurang ingat itu di semester berapa. Kalau nggak salah di semester genap itu. Ya. Oke, jadi ada 3 proses dalam image processing ini atau digital image processing. Yang pertama itu adalah image manipulation. Ya, image manipulation. Yang kedua itu adalah image analysis dan yang ketiga itu image coding. Ya, image coding. Itu maksudnya apa? Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Nah, untuk image manipulation itu terbagi atas beberapa ilmu ya atau beberapa proses ya. Beberapa teknik kalau saya bilang. Jadi yang pertama itu teknik pertama itu untuk manipulasi citra tersendiri itu ada disebut dengan perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Ya, jadi perbaikan kualitas citra itu ada image enhancement. Ya, ilmunya juga banyak ya. Di dalam itu terdiri atas beberapa proses atau teknik juga di dalamnya ya. Ini akan saya jelaskan sedikit mengenai image enhancement. Ya, di dalam itu ada kita membahas tentang histogram nantinya. Ya, tentang histogram, ya, kurva histogram dan manfaat tentang histogram itu apa. Kemudian ada transformasi intensitas citra. Ya. Transformasi itu perubahan antara satu citra dalam bentuk citra warna ke menjadi citra grayscale kah? Citra biner kah dia, ya itu nanti kita bahas ke intensitas warna ya atau jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra digital itu ada 3, ada citra biner atau citra monokrom, citra grayscale atau skala keabuan, citra warna atau citra true color image. Ya. Nah, kemudian ada operasi negasi, ada operasi kecerahan, brightness, ada operasi kontras, thresholding, transformasi ya. Kemudian ada operasi berbasis bingkai ya, ada penjumlahan, operasi penjumlahan citra, operasi pengurangan citra, operasi boolean dan lain sebagainya. Ada banyak. Kemudian ada teknik filtering ya. Filter spasial linear, ada filter spasial nonlinear. Kemudian ada peningkatan kualitas citra menggunakan filteran spasial seperti smoothing, ya, penghalusan, sharpening dan lain sebagainya. Ada efek emboss dan lain sebagainya. Kemudian ada pemugaran citra atau image restoration. Image restoration itu dia melakukan perbaikan citra. Ya. Misalkan ada satu citra itu terdapat noise, jadi bisa kita reduksi noise-nya. Jadi itu pemugaran atau image restoration. Kemudian ada image segmentation atau segmentasi citra. Kemudian itu ada image reconstruction. Kemudian ada image stylization atau penambahan efek citra. Ya. Yang terakhir itu adalah image compression atau pemampatan citra. Sebenarnya image compression ini juga bisa masuk ke bagian image coding. Ya, jadi dia mengkodekan citra itu sehingga berubah bit-bitnya. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai image analysis. Itu image analysis itu termasuk di dalamnya adalah deteksi tepi, edge detection, kemudian deteksi wajah, face detection,
deteksi kulit, skin detection, perbandingan citra, image matching, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada image coding. Image coding itu terdiri atas dua, ya, yaitu steganografi dan watermarking. Ya, steganografi itu dan watermarking itu nanti kombinasi ya, atau kolaborasi antara image processing dengan ilmu kriptografi. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan biasa, pertemuan-pertemuan akhir itu ya. Pertemuan akhir itu akan saya bahas sekilas tentang steganografi dan watermarking, ya, dengan beberapa metode dalam steganografi. Itu ada LSB, ya, LSB atau Less Significant Bit, menyisipkan pesan, satu buah pesan di dalam citra menggunakan Less Significant Bit. Ada juga MSB, ada Most Significant Bit, ya, dan masih banyak lagi teknik-teknik steganografi yang lain. Cuman untuk lebih jelasnya lagi nanti, steganografi ini akan dibahas secara detail di mata kuliah keamanan komputer atau kriptografi dan security system. Ya, watermarking itu menempelkan satu buah watermark, ya, atau citra juga ditambahkan ke dalam suatu citra yang ditambahkan ke dalam suatu citra yang bertujuan untuk memberikan suatu penanda bahwa citra tersebut ada yang memilikinya atau berkepemilikan. Itu biasanya digunakan untuk citra atau dokumen-dokumen yang dibuat dengan copyright, ya, ada copyrightnya. Jadi bisa ditambahkan dengan tanda air atau watermark. Nah, ada beberapa langkah penting dalam pengolahan citra. Ya, yang pertama itu ada akuisisi citra. Kemudian ada pre-processing, ada segmentasi, kemudian ada representasi dan deskripsi, kemudian ada pengenalan dan interpretasi, dan basis pengetahuan. Ini maksudnya apa? Jadi akuisisi citra ini adalah tahap awal untuk mendapatkan citra digital. Tujuan akuisisi citra adalah untuk menentukan data yang diperlukan dan memiliki metode perekaman citra digital. Jadi ada beberapa alat yang dapat kita gunakan ya untuk pencitraan atau mendapatkan citra atau bisa disebut dengan akuisisi citra. Yang pertama itu menggunakan video kamera atau kamera digital. Bisa juga menggunakan kamera konvensional atau menggunakan konverter, ya, konverter analog to digital. Ya. Digital to analog converter, ADC disingkat. Kemudian menggunakan scanner, bisa juga menggunakan X-ray, ya, menggunakan X-ray itu untuk mendapatkan citra. Nah, yang kedua itu yang dimaksud dengan pre-processing ini adalah tahapan ini diperlukan untuk menjamin kelancaran pada proses berikutnya. Hal-hal penting yang dilakukan pada tingkat ini antara lain adalah peningkatan kualitas citra yang kita bahas tadi pertama. Kemudian menghilangkan noise. Selanjutnya kita dapat melakukan perbaikan citra itu sendiri atau image restoration. Kemudian bisa kita transformasi. Kemudian bisa menentukan bagian citra yang akan diobservasi. Yang ketiga itu adalah segmentasi. Ya, maksudnya segmentasi itu adalah tahapan ini bertujuan untuk mempartisi citra menjadi bagian-bagian pokok yang mengandung informasi penting. Misalnya memisahkan objek dan latar belakang. Yaitu untuk segmentasi. Jadi ada satu buah objek, ada satu buah citra, di tengahnya ada foto orang, di belakangnya ada foto misalkan pemandangan gunung gitu ya. Nah, jadi proses segmentasi ini bagaimana cara memisahkan si objek manusia ini dengan background-nya atau dengan latar belakangnya yaitu si pegunungan tadi ini. Ya. Nah, selanjutnya itu proses yang keempat itu representasi dan deskripsi. Ini maksudnya apa? Representasi ini merupakan suatu proses untuk merepresentasikan suatu wilayah sebagai suatu daftar titik-titik koordinat dalam kurva yang tertutup dengan deskripsi luasan atau perimeternya. Ya, setelah suatu wilayah dapat direpresentasi, proses selanjutnya adalah melakukan deskripsi citra dengan cara seleksi ciri dan ekspresi ciri atau ekstraksi ciri.
Jadi ini prosesnya ini dia lebih bertujuan untuk memilih informasi kuantitatif dari ciri yang ada, ya, tujuannya itu. Jadi melakukan dari proses pengambilan citra, kemudian proses preprocessing, kemudian disegmentasi untuk memisahkan, kemudian representasi dan deskripsi itu untuk mengambil proses wilayah atau bagian-bagian mana saja yang dapat dijadikan informasi nantinya. Ya. Nah, selanjutnya itu proses pengenalan dan interpretasi, yaitu tahap pengenalan bertujuan untuk memberi label pada sebuah objek yang informasinya disediakan oleh deskriptor. Sedangkan tahap interpretasi bertujuan untuk memberi arti atau makna kepada kelompok objek-objek yang dikenali. Nah, untuk basis pengetahuan itu sendiri, dari proses ini selesai semua, maka disimpanlah hasil proses dari akuisisi, preprocessing, segmentasi, representasi dan deskripsi, pengenalan dan interpretasi didapat hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam satu buah basis pengetahuan, di mana hasil yang tadi itu sudah berupa informasi, ya, informasi yang sudah jelas, jadi bisa disimpan ke basis pengetahuan. Jadi kira-kira seperti itu aja materi kali ini. Jika kalian kurang paham, silakan nanti tanyakan saja di kolom komentar atau nanti kita bisa diskusi di grup Discord ya. Jadi saya nggak mau terlalu lama videonya, nanti kepanjangan, durasinya juga banyak makan pakai data juga ya. Jadi saya akhiri aja pertemuan hari ini. Jadi silahkan kalian putar videonya, kalian pelajari, kalian simpan juga boleh ya di playlist kalian masing-masing. Ya, bisa diputar berulang-ulang nanti kalau misalkan ada yang kurang paham. Ya. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.